maka gereja, peran Roh Kudus menjadi yang utama. Sehingga sekali lagi, Bapak Ibu boleh menggunakan intelektual kita, memaksimalkan sumber daya kita, tapi ingat, gereja adalah pekerjaan Tuhan. Pelayanan adalah pekerjaan Tuhan yang seharusnya di dalamnya Roh Kudus yang berperan utama. Roh Kudus yang memegang kendali dari apa yang kita sampaikan. Jadi, disinilah pentingnya Roh Kudus. Jadi sekali lagi, banyak saudara-saudara teori pertumbuhan gereja itu banyak. Jadi bagaimana membuat gereja berhasil banyak. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca banyak buku, bagaimana melipat gandakan jemaat, juga banyak buku itu. Dengan cara-cara yang cukup banyak untuk multiplikasi jemaat dan sebagainya. Tapi ingat, pelayanan kita harus didasarkan atas pekerjaan Roh Kudus. Nah, dalam era modern di abad 21 ini, saudara-saudara, sekali lagi terjadi sebuah kemerosotan di dalam gereja Pantai Kosta. Dan itu bisa diindikasikan lewat perjalanan gereja kita. Iya. Sampai saya pernah menemui bahasa roh itu tidak penting. Nah, ini kan jadi sebuah pertanyaan besar bagi orang Pantai Kosta. Doa 10 hari pencurahan Roh Kudus jadi polemik dan sebagainya. Kalau kita mungkin hanya satu persatu, pasti kita tidak seragam untuk doa 10 hari pencurahan Roh Kudus itu pada hari Pantai Kosta. Ada yang mengatakan, kan Roh Kudus tidak dicurahkan pada 10 hari itu saja. Betul. Atau mungkin kita berkata, kapan saja Roh Kudus bisa memenuhi kita dengan alasan dan berbagai hal-hal yang kita pikirkan. Sehingga kekuatan Roh Kudus ini dalam gereja tidak dominan. Tidak dominan sekali lagi. Sehingga mari kita kembali di dalam peran 2000 tahun ketiga dalam peta zaman itu, di mana setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, dan peran Roh Kudus bagi orang percaya, peran Roh Kudus bagi gereja, peran Roh Kudus bagi individu anak-anak Tuhan dalam pertumbuhan imannya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu buat kita semua. Yang ketiga dikatakan di sini, karena kita hidup di akhir zaman di dalam satu masa pencurahan Roh Kudus, dan secara istimewa seperti yang telah dijanjikan dalam Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Jadi sekali lagi, bagaimana janji Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus di dalam orang percaya? Dalam kitab Nabi Yoel jelas di sana dikatakan, pada hari-hari terakhir Rohku akan dicurahkan. Nah, ini sekali lagi bukan hanya cerita, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar sejarah yang pernah dicatat dalam kisah para rasul. Tetapi ini menjadi sebuah kenyataan dan realitas bagi pertumbuhan gereja kita. Yang tentunya pertumbuhan itu adalah dalam kedewasaan iman orang percaya. Karena kalau bicara pertumbuhan gereja, bisa kita pisah menjadi dua bagian besar. Pertumbuhan secara jumlah fisik bangunan atau secara organisasi, secara sinodal. Tapi juga pertumbuhan yang utama gereja sebagai tubuh Kristus, sebagai organisme, di mana peran Roh Kudus menumbuhkan kedewasaan bagi orang percaya. Menjadikan orang-orang percaya ini menjadi serupa dengan Kristus, mengenal kebenaran, mengenal Allah dan kehendaknya di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi sekali lagi
karena di akhir zaman Roh Kudus dicurahkan. Sehingga kita bangga menjadi orang-orang yang hidup di akhir zaman, dapat menikmati bagaimana Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap orang percaya dan menjadi saksi-saksi Tuhan. Yang keempat, karena setiap orang Kristen dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi, tidak mungkin Bapak Ibu lahir kembali tanpa peran Roh Kudus. Tidak mungkin terjadi Bapak Ibu bagaimana seorang mengenal Kristus tanpa dipimpin Roh Kudus, tanpa dilahirkan oleh Roh Kudus. Jadi dikatakan di sini kelahiran kembali oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus dan memperoleh buah-buah Roh itu. Jadi sekali lagi ini mendasar ya. Jadi mendasar sekali. Bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupan gereja, baik secara organisasi maupun secara organisme. Kelima, karena semua orang Kristen harus dibaptiskan dengan Roh Kudus dan dapat menerima karunia-karunia seperti yang dikehendaki. Sehingga di sini pentingnya Bapak Ibu dibaptis oleh Roh Kudus nanti. Nah, ini juga jadi polemik dalam gereja Pantekosta untuk hari-hari ini tentang baptisan Roh Kudus itu. Karena ada baptisan Roh Kudus yang hanya sampai di cerita dan di ajaran saja, tapi kenyataannya tidak. Sehingga kita sekali lagi untuk bicara tentang dibaptiskan Roh Kudus, ini ajaran dasar kita. Ini ajaran yang diajarkan oleh para pionir gereja kita. Dibaptis dengan Roh Kudus dan mendapat karunia-karunia Roh Kudus seperti yang dikehendakinya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang sekolah profetik dan apostolik. Kita sharing gitu ya. Ada satu sekolah, katanya itu sekolah profetik dan apostolik. Jadi bagaimana menjadi seorang rasul dan nabi dengan karunia-karunianya. Tapi sekali lagi, kalau seorang tidak dibaptis Roh Kudus tidak memenuhi hidupnya, maka yang muncul bukan karunia-karunia Roh Kudus, tapi karunia-karunia palsu. Ada yang membuat seolah-olah itu dari Roh Kudus, padahal tidak. Karena kuncinya bagaimana seorang dibaptis Roh Kudus tadi. Jadi oleh sebab itu, sekali lagi di sini pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, khususnya menjadi seorang pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Kalau tidak, saudara-saudara, nanti kalau kita berkisah banyak ya kan, misalnya contoh ini, dalam perjanjian lama itu, seorang Besaliel dan Aholiab itu akan sulit untuk membangun namanya Kemah Suci Tabernakel kalau Roh Kudus tidak memberikan karunia di dalamnya. Sebenarnya kan sama implikasinya di dalam gereja kita. Bagaimana seorang menjadi pemimpin, di sana ada karunia memimpin. Bagaimana seorang bisa melayani Tuhan, di sana ada karunia melayani. Bagaimana seorang bisa menasihati orang lain, di sana ada karunia menasihati. Dan sebagainya. Dan itu semua dikerjakan di dalam Roh Kudus ini. Sehingga Bapak Ibu tidak salah belajar skill. Tidak salah saudara belajar homiletik tentang berkhotbah. Tidak salah Bapak Ibu belajar bagaimana menumbuhkan gereja dengan jumlah yang banyak atau membuat bangunan gereja. Tapi ingat, semua itu kalau bukan dari karunia Roh Kudus, maka sia-sialah pelayanan kita. Iya. Sia-sia Bapak Ibu. Karena sekali lagi bagaimana kalau Bapak Ibu membaca di dalam kisah para rasul itu, semua yang dikerjakan rasul-rasul itu atas pimpinan Roh Kudus.
Roh Kudus berbicara kepada Stefanus, Roh Kudus berbicara kepada Filipus, Roh Kudus berbicara kepada Petrus, dan Petrus, rasul-rasul yang lain melakukan berdasarkan apa yang disampaikan Roh Kudus kepadanya. Nah, ini membuktikan bagaimana pelayanan gereja mula-mula dikendalikan, diatur, dan peran Roh Kudus itu cukup luar biasa. Dan ini tidak boleh kita tinggalkan, saudara-saudara. Kalau kita tinggalkan, maka kita akan menjadi satu kelompok yang tidak seperti kelompok-kelompok kumpulan masyarakat sosial yang ada. Kita kumpul hari Minggu misalnya, kumpul. Tapi kalau di situ tidak terjadi proses pertumbuhan iman yang dikerjakan Roh Kudus, apalah artinya? Kalau di sana pribadi-pribadi yang ada di dalam gereja tidak di dalam tuntunan Roh Kudus, maka hanya seperti kumpulan-kumpulan belaka, seperti kumpulan arisan, kumpulan-kumpulan yang kumpulan keluarga dan sebagainya. Jadi lagi di sini, di mana Bapak Ibu diingatkan kembali bagaimana karunia Roh Kudus. Mungkin mustahil. Mungkin mana bisa. Ingat, gereja Pantekosta itu lahir dan muncul di dalam peran Roh Kudus. Ya, kita kalau flashback ke belakang, sebenarnya waktu gereja Pantekosta berdiri tidak banyak orang pintar, tidak banyak orang pandai. Tapi bukan berarti saudara sekarang jadi bodoh semua, tidak. Karena memang masa itu seperti itu. Tapi bagaimana Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menginsafkan banyak orang berdosa dan percaya kepada Kristus, itu jelas dan nyata. Bagaimana orang-orang ini yang dijamah Roh Kudus menjadi percaya kepada Tuhan dan dipakai Tuhan. Jadi sekali lagi, di era-era hari-hari ini, di era modernisasi, ingat, ada yang seringkali berkata, kok ngeroh katanya. Gereja Pantekosta itu ngeroh. Gereja yang ngeroh. Bukan gereja kolot, gereja ortodok. Bapak Ibu, ingat, identitas kita adalah gereja Pantekosta. Mari kita mengobarkan karunia-karunia roh itu di dalam gereja. Dan nanti kita bahas dalam pelajaran berikutnya. Baik, ya, saya lanjutkan dulu. Ya, jadi yang berikutnya di sini, mari kita lihat poin 6, sorry. Karena semua orang Kristen harus mengenal Roh Kudus. Cara-cara bekerjanya atau cara-caranya bekerja, perbuatan-perbuatan, sifat-sifatnya, kita juga harus mengenal dia sebagai guru, pemimpin, sahabat, dan kekasih jiwa kita. Ingat, semua orang Kristen harus mengenal Roh Kudus, mulai dari cara-cara bekerjanya, perbuatan-perbuatan, dan sifat-sifatnya. Kita juga harus mengenal dia sebagai guru, pemimpin, sahabat, dan kekasih jiwa. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Kita tahu apa yang dikatakan Alkitab, bahwa pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bagaimana Roh Kudus terlibat dalam penciptaan, Roh Kudus terlibat dalam penulisan kitab-kitab suci, Roh Kudus mengurapi nabi-nabi untuk bekerja dan melaksanakan tugas dan jabatan dan panggilan Tuhan. Jadi cara bekerja Roh Kudus dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tetap sama. Perbuatan-perbuatan dan sifat-sifatnya. Karena kita mengenal nantinya Roh Kudus sebagai pribadi, bukan hanya sebagai sekedar pengaruh atau kuasa, tapi lebih kepada pribadi, yaitu pribadi Allah ketiga, yang dia di mana Roh Kudus sebagai Allah sendiri. Nah, di sini kita lihat bagaimana
melihat cara kerja itu. Kita mengenal Roh Kudus itu dalam cara kerjanya, perbuatan-perbuatan dan sifat-sifatnya. Kita juga harus mengenal dia juga sebagai guru, pemimpin, dan sahabat. Nah, ini mungkin supaya tidak salah memahami, Roh Kudus sebagai guru itu begini, Bapak Ibu ya. Mungkin saya mesti harus sedikit penambahan di sini. Dikatakan Roh Kudus ini sebagai guru yang mengajarkan, yang mengajari. Tetapi jangan salah mengerti ya, Roh Kudus tidak mengajari saudara matematika. Roh Kudus tidak ngajarin kita hal-hal yang lain. Tapi Roh Kudus ini mengajari kita tentang bagaimana seorang yang percaya kepada Kristus ini menjadi dewasa, menjadi serupa dengan gambar anaknya itu. Sehingga dia mendidik dalam kehidupan, bukan di dalam keilmuan. Jadi Roh Kudus sebagai guru, sekali lagi bukan dalam pengetahuan intelektual, tapi dalam proses hidup bagaimana seorang ini menjadi dewasa seperti Kristus nantinya. Karena seringkali dipahami dulu itu begini, gak usah sekolah, nanti Roh Kudus yang ngajarin kita. Baca Alkitab pasti ngerti. Tidak, saudara-saudara. Kalau ranahnya intelektual, keilmuan, itu harus belajar dengan menggunakan akal budi kita. Harus dibedakan ya. Kalau saudara belajar matematika, saya contoh. Saudara jangan minta Roh Kudus ngajarin saudara. Ya. Karena seringkali kita tidak bisa membedakannya. Mana ini ranah akal budi intelektual itu, mana ini ranah dalam didikan iman, kedewasaan di dalam Kristus. Sehingga seringkali orang alergi dengan teologi itu. Seolah-olah kalau sudah belajar teologi tidak mengandalkan Roh Kudus. Atau seorang kalau pintar secara teologi tidak mengandalkan Roh Kudus. Salah besar. Justru di sini kalau Bapak Ibu melajari kitab suci, karena di situ juga sulit dimengerti, ada bahasa-bahasa asli, ada yang sulit dipahami karena ada makna, ada kiasan dan sebagainya. Bapak Ibu harus sekolah dengan benar, dengan bagaimana kitab suci itu dipelajari secara intelektual. Karena Roh Kudus bukan mengajari itu, Roh Kudus mengajari kehidupan. Contoh, saya berikan contoh nih. Kalau Bapak Ibu belajar sabar, minta kepada Roh Kudus. Aku mau belajar sabar. Nanti Roh Kudus akan menuntun saudara, memimpin saudara kepada orang-orang yang membuat saudara kesal, orang-orang yang membuat saudara marah, kepada orang-orang yang membuat saudara akhirnya membenci orang lain. Dan di situ Roh Kudus memproses kita sampai kita bisa berkata, aku mengasihi kamu. Nah, Roh Kudus sebagai guru itu mengajari kehidupan. Nah, ini yang seringkali, sekali lagi maaf, kita kadangkala tidak mau sekolah teologi, tidak mau mempelajari Alkitab dengan baik, karena takutnya katanya nanti Roh Kudus tidak bekerja. Tidak. Justru Bapak Ibu kalau ingin memahami kitab suci yang tertulis itu, apa yang kita lihat dan kita dengar, kita belajar. Sehingga seperti malam ini diklat ini, kan tidak mungkin diklat, ayo kita berdoa saja. Udah 24 materi selesai dalam malam ini. Kita berdoa Roh Kudus selesaikan semuanya. Sudah kita selesai bubar sampai hari ini diklat. Kan begitu. Kalau kita tidak lagi mau belajar, sudah diklat, kita doakan saja. Begitu semua sudah selesai, kita selesai. Tidak seperti itu, Bapak. Di mana ada step by step, di mana ada proses, di mana ada bagaimana membangun keilmuan yang baik di dalam teologi itu.
sehingga kita bisa memahami. Tapi Roh Kudus sebagai guru besar yang mengajarkan kebenaran-kebenaran di dalam kedewasaan iman kita, itu peran Roh Kudus. Seorang tidak akan bisa menjadi dewasa rohani, bertumbuh dalam iman, dalam rohaninya, kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam hidupnya sebagai guru ini yang mengajari. Sehingga maaf saudara-saudara, kenapa pendeta bisa menjadi pencuri? Kenapa pendeta jadi pembohong? Kenapa pendeta juga bisa jahat? Karena Roh Kudus sebagai guru tidak mengajari hidupnya. Belum bertobat. Mungkin dia punya gelar doktor teologi, gelar magister teologi, tapi kalau Roh Kudus tidak dijadikan guru besarnya, mengajari kehidupannya, dia tidak akan pernah jadi saksi Kristus. Dia tidak akan pernah mengenal kebenaran Allah secara benar di dalam hidup. Jadi peran Roh Kudus penting bagi pendeta. Kalau pendeta tidak mengandalkan pekerjaan Roh Kudus, mau menjadi pimpinan jemaat, memimpin orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, bagaimana ini tujuannya menjadi dewasa dan serupa dengan gambar Kristus yang hanya bisa dikerjakan Roh Kudus, pendeta mau bikin apa? Iya, saya katakan ini kepada Bapak Ibu, kalau seorang pemimpin tidak dipenuhi Roh Kudus, sebenarnya dia mengajar apa bagi jemaat? Teladan apa yang diberi? Bagaimana membangun jemaat yang adalah tebusan darah Yesus untuk dewasa ini? Tidak mungkin, Bapak. Ya, tidak mungkin. Sehingga di sini perlunya bagaimana Roh Kudus berperan sebagai guru itu, mengajari kita. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius, tidak seorang pun mengenal Bapa maupun anak, kalau anak itu tidak menyatakannya. Sehingga untuk seorang bisa mengenal Tuhan dan kehendaknya, kalau Tuhan menyatakannya. Dan siapa itu orangnya? Kalau dia di dalam bimbingan Roh Kudus. Simple ya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Saya harap pendeta-pendeta Pantekosta bisa menjadi berkat dan saksi, menjadi contoh dan teladan, menjadi saksi Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang dan membuat jiwa bagi Tuhan. Tapi itu semua nggak bisa tanpa Roh Kudus. Dan dengan kita belajar Roh Kudus, kita mengenal cara kerjanya, sifatnya, karakternya, dan menjadikan dia sebagai guru. Jadi saudara-saudara, kalau saudara belajar Alkitab ya pada gurunya, tapi kalau saudara belajar kehidupan untuk melaksanakan kasih, melakukan kesabaran, ya Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang ngajarin. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu bisa praktekkan. Misalnya, Tuhan, aku ingin belajar sabar. Tidak, minta Roh Kudus. Kalau saudara sungguh-sungguh, maka saudara akan dipimpin kepada orang-orang yang membuat saudara kesal, membuat orang-orang yang menyakiti saudara, mengirim kepada orang-orang yang membuat saudara marah. Dan di sana Roh Kudus bekerja. Dan disitulah yang disebut dengan Roh Kudus sebagai guru besar kita. Ya, Roh Kudus sebagai guru besar. Nah di sini Bapak Ibu, kita belajar peran Roh Kudus yang sangat penting dalam pelayanan ini. Saya lanjut sampai di sini dulu, ya. Yang ketujuh, karena Roh Kudus Allah adanya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah kealahan yang kekal. Roh Kudus bukan pribadi yang di bawah Bapa maupun anak. Nah, hari-hari ini yang banyak orang salah memahami tentang Trinitas itu. Sehingga Roh Kudus menjadi satu Allah di dalam kesetaraannya itu, dia mengambil posisi yang rendah. Jadi dikatakan Roh Kudus adalah Allah adanya.
Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah kealahan yang kekal. Karena ada banyak ajaran Allah Bapa lebih tinggi dari Yesus, Allah Bapa lebih tinggi, Yesus lebih tinggi dari Roh Kudus. Tidak, Bapak Ibu ya. Dikatakan Bapa, Firman, dan Roh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah kealahan yang kekal dan yang satu yang sama, tetapi dalam 3 pribadi. Jadi seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kalau bicara Roh Kudus ini bahasa Yunani ya, pneuma, angin, nafas. Roh Kudus adalah menjadikan nafas kehidupan. Peran Roh Kudus sekali lagi dominan di dalam hidup orang percaya, di dalam gereja di akhir zaman. Karena tanpa peran Roh Kudus gereja tidak akan pernah dewasa. Organisasi ya tetap dari dulu ya sama, mutarnya di situ. Tapi secara organisme dalam pertumbuhan iman, peran Roh Kudus ini sangat-sangat penting. Jadi sekali lagi saya review, saya pelan-pelan Bapak Ibu ya, tapi mudah-mudahan bisa mengakomodir dari semua yang kita capai. Karena kalau saya cepat-cepat nanti Bapak Ibu nggak tahu. Jadi sekali lagi doktrin utama Roh Kudus itu. Yang kedua, bagaimana di dalam kota zaman 2000 tahun terakhir yang ketiga itu kita Roh Kudus yang bekerja. Pekerjaannya digantikan Roh Kudus. Dan yang ketiga, di mana kita hidup di akhir zaman, di mana Roh Kudus dicurahkan seperti yang dijanjikan. Dan juga kelahiran kembali oleh Roh. Jadi Bapak Ibu, kita lahir baru karena pekerjaan Roh Kudus. Sekali lagi, Bapak Ibu lahir baru menjadi orang percaya, apalagi dipanggil Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pendeta, semua tidak lepas dari peran Roh Kudus. Dan sekali lagi terakhir, dalam bab Roh Kudus itu penting, di mana karunia-karunia mengerjakan di dalam pelayanan kita. Ya. Dan karena semua orang Kristen harus mengenal Roh Kudus dalam pekerjaannya, dalam bekerja, buatan sifat, dan seterusnya. Dia sebagai guru. Guru sekali lagi. Jadi sekali lagi, jangan ada pemahaman yang salah tentang Roh Kudus sebagai guru. Jangan nanti saudara belajar kitab suci, Alkitab, Roh Kudus yang kasih. Saudara mesti belajar. Masuk di sekolah Alkitab atau sekolah tinggi Alkitab, sekolah teologi, baru saudara memahami bagaimana apa yang dikatakan kitab suci. Tapi bicara kehidupan sekali lagi, Bapak Ibu harus menjadikan dia sebagai guru yang membawa saudara. Sekali itu baik. Jadi kita bicara oknum Roh Kudus itu, di mana dikatakan ia lebih daripada suatu pengaruh atau kuasa. Ia adalah salah satu oknum pribadi. Jadi Roh Kudus sebagai pribadi sekali lagi. Dan di dalamnya sebagai pribadi dia punya karakteristik. Dia punya sifat, dia punya perasaan dan seterusnya. Dia pribadi. Yang dikatakan di sini, kalau kita hanya menganggap dia sebagai satu pengaruh kuasa saja, kita akan gagal untuk mengasihi, menghormati, dan dia masuk dalam hidup kita sebagai satu pribadi. Jadi Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa, bukan hanya sekedar pengaruh, tapi sebagai pribadi. Sehingga sebagai pribadi ini, Roh Kudus bisa mengasihi kita, Roh Kudus bisa marah, Roh Kudus bisa undur dari kita, Roh Kudus bisa tidak lagi berbicara kepada kita,
karena kita tidak mau mendengarkannya, dan terus dan dikatakan Kita nih signalnya tuh. yang terkait hal segenapi dengan sepenuhnya pekerjaan Yesus serta menggenapi pelayanan di dalam pelayanannya di bumi. Jadi sekali lagi, Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa, sebagai pribadi, sekali lagi kita sudah pernah diajarkan mungkin di dalam sekolah Alkitab itu ya, bisa marah, bisa undur. Kenapa Cek hilang, Cek? Hilang. Ya. Kenapa? Hah? Iya. Gereja maju itu bukan karena kita, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Kenapa kamu ketakut-ketakut Tidak Diana? takut mana? Bukannya. Jangan heran kalau ada jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, atau karena iklan-iklan gereja kita, atau karena Berasas kita menjalankan tugas panggilan yang mulia. Tidak bisa dengan cara lain, tidak bisa. Jadi ini saya ingatkan kembali di awal dari diklat kita. Kalau Bapak mau menjadi pelayan Tuhan yang baik, kalau mau dipakai Tuhan, peran Roh Kudus ada di dalam hidup. Dan itu sebuah keharusan dan mutlak. Kalau bicara keilmuan, maaf, saya sudah cukup untuk belajar teologi. Tapi itu tidak menjadi jaminan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah bergelar magister teologi, mungkin ada yang doktor teologi, bukan jaminan bagi kita untuk kita dewasa. Tidak. Tanpa kita dekat dengan pribadi itu, yaitu Roh Kudus, kita tidak akan pernah dewasa. Kita tidak akan pernah mengenal kehendak Allah itu. Ya. Tidak mungkin terjadi. Jadi sama. Kan kalau dalam gereja modern itu melibatkan psikolog. Ya. Ini mungkin karena berhubungan dengan pastoral yang terjadi. Tidak salah dengan psikolog, tapi gereja tidak akan pernah bertumbuh dalam iman di dalam didikan psikolog. Karena gereja ini perannya hanya Roh Kudus yang bisa menjaga.
Ya. Jadi saudara-saudara jangan sudah pikir saya bisa baca raut muka orang. Ini orang ini apa itu? Mereka begini. Oke lah. Tapi itu kan bukan peran Roh Kudus gitu loh ya. Sama kalau kita bicara tentang tadi ilmu jiwa, beda sekali ya. Pekerjaan Roh Kudus berbeda dengan psikolog. Makanya hati-hati ya. Jangan karena saya sudah tahu semuanya. Tidak. Gereja tidak lepas dari pribadi yang namanya. Ya. Karena kita kan sedang mendewasakan iman jemaat. Kita sedang membawa jemaat itu tumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu tidak bisa dikerjakan, tidak bisa dilakukan tanpa ada pribadi Allah yaitu Roh Kudus. Ini berapa jam, Cek? Itu saja. Jadi ini penting buat kita. Tugas kita berat, saudara-saudara ya. Sebagai pendeta, sebagai gembala jemaat, sebagai pemimpin jemaat bukan hal mudah. Kalau untuk menjadi seorang pemimpin mungkin mudah karena kita bisa belajar manajemen kepemimpinan dan seterusnya. Tapi untuk menjadi pemimpin di dalam jemaat, mengembalakan jemaat, ingat yang kita pimpin ini adalah jiwa-jiwa yang telah ditebus oleh darah Yesus. Nanti mungkin soteriologi keselamatan kita ketemu lagi. Bagaimana jiwa-jiwa yang telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal ini, yang telah dibenarkan, dikuduskan, diharapkan menjadi benar-benar benar dan benar kudus. Tapi kita bukan hari ini belum benar. Kita disebut orang benar iya karena dibenarkan oleh darah Yesus. Tapi oleh Roh Kudus nanti juga dipimpin kita, pimpinan Roh Kudus. Nah, di sini peran Roh Kudus penting buat kita. Ya, Bapak Ibu, bagaimana menjadikan jemaat yang telah ditebus, dibebaskan dari dosa ini, yang dibenarkan tadi kan belum benar. Dengan harapan nanti benar-benar benar. Ingat saya tahu. Jadi waktu seorang di dalam kuasa dosa, untuk dia bisa keluar dari belenggu dosa ini, maka hanya darah Yesus saja yang bisa menebus dan mengeluarkan dari kuasa dosa. Tapi setelah dia ditebus oleh darah Yesus, dibenarkan tadi, belum benar loh ya, masih dibenarkan. Jadi kata dibenarkan itu, kata di KYO itu, sebenarnya bagaimana seorang ini yang diberi kesempatan dibenarkan oleh penebusan dari Yesus, satu kali dia hidup sebagai hidup dalam kebenaran itu, menjadi tawanan roh dalam pimpinan roh. Sehingga dia ditawan oleh roh itu, sehingga dia dikuasai oleh roh, dipimpin Roh Kudus. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mendengar pengharapan seperti Saul yang dilabuhkan di belakang tabir, yang aman bagi jiwa kita dalam surat Ibrani, itu sebagai harapan ini, orang yang ditebus oleh darah Yesus, dia akan sepenuhnya dipimpin roh. Berdewasa, dia terikat dengan roh Allah ini. Ya, di situ peran Roh Kudus sangat utama. Jadi darah Yesus menebusnya, firman Allah memimpinnya, menguduskannya, termasuk Roh Kudus memimpin dia ini, dan seterusnya, sampai dia dari dewasa. Nah, tugas kita adalah bagaimana menjadikan jiwa ini dalam pimpinan Roh Kudus. Kita membimbing, membawa dia, mengenalkan dia kepada Allah di dalam pribadi Roh Kudus. Tugas kita bukan mudah, saudara.
Jadi kalau kita dibenarkan, bukan berarti kita ringas, kita belum sempurna. Tetapi satu harapan, pengharapan seperti Saul yang dilakukan di belakang takdir, yang aman bagi jiwa kita maksudnya. Harapan itu adalah harapan Tuhan, di mana orang yang telah ditebus oleh Yesus satu kali dia diikat dan dipimpin Roh Kudus sepenuhnya, sehingga hanya pimpinan Roh Kudus dan kehendak Allah yang jadi dalam. Sehingga kita membuat orang ini bagaimana? Kita kan seperti Eliezer itu sebenarnya. Dalam bahasa Ibrani saknat ya, saknatkan, pengantara. Bagaimana membawa orang-orang ini dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, membawa orang dipimpin Roh Kudus, diikat oleh pimpinan Roh Kudus itu. Jadi kalau Bapak Ibu memimpin jemaat, bukan jemaat itu jadi sukses, jemaat itu jadi kaya, jemaat itu jadi milioner, bukan. Bagaimana jemaat yang jadi tebusan darah Yesus ini menjadi serupa dengan Kristus di dalam pimpinan Roh. Sehingga tugas kita bukan mudah. Sehingga saya jujur Bapak Ibu, kalau kita tidak dididik, nanti bisa jadi pendeta liar, bukan pendekar liar ya, pendeta liar. Gak pernah dididik, gak pernah diajar, semau sendiri. Buka YouTube diajarkan ke jemaat, ada di Facebook, ada orang ajar apa diajarkan ke jemaat. Tapi sebenarnya kita tidak punya dasar yang kuat untuk itu. Sehingga di dalam pimpinan Roh Kudus, waktu percayalah, kalau saudara berbicara atas dorongan Roh Kudus, kata Alkitab. Seperti nabi-nabi itu, seperti nabi-nabi Tuhan, dia berbicara tentang firman Allah atas dorongan Roh Kudus. Ini penting sekali. Boleh Bapak Ibu belajar hermeneutik, ilmu tafsir, tafsir Alkitab. Boleh Bapak Ibu belajar meneliti dari kota. Tapi lebih daripada itu Bapak Ibu, karunia Allah itu yang membawa saudara bisa membawa Kristus bagi mereka, mengenalkan kasih Tuhan bagi mereka. Sehingga kalau saudara didengar orang berita saudara dan membuat orang itu bertobat, membuat orang itu berubah ke arah Kristus, karena Roh Kudus yang mengerjakannya. Bukan karena saudara pandai atau karena saudara pandai menafsir, bukan. Karena dorongan Roh Kudus. Mari kita kembali kepada gereja awal, gereja mula-mula. Di peran Roh Kudus sangat penting. Bukan tidak salah ya, saya mengharuskan Bapak Ibu belajar hermeneutik, ilmu tafsir. Kalau perlu mahir tafsir, belajar homiletik, supaya memang kita Bapak Ibu punya qualified yang baik. Sehingga Bapak Ibu kalau bisa tayang begitu, khotbahnya bagus, isinya bagus, muatan teologisnya cukup begitu, bagus. Bukan cuma rame, tapi benar-benar punya isi yang bagus. Sehingga sekali lagi di situ tidak lepas peran Roh Kudus. Ya. Nah, kita sebut. Nah, jadi sekali lagi kembali kepada peran Roh Kudus bagi gereja. Nah, kita mengenal dia sebagai Parakletos, ini penolong yang lain itu. Ini yang sering juga diajarkan di dalam Alkitab. Sebagai penolong yang lain. Nah, sekali lagi kata penolong yang lain itu kalau bahasa Yunani ya, dipakai kata allos parakletos, artinya seorang pendamping atau seorang penasihat atau pembela, penghibur, penolong atau pembela. Nah, di sini Bapak Ibu, tadi kembali setelah Yesus Kristus naik ke surga, maka pekerjaannya itu digantikan Roh Kudus.
Sehingga peran Roh Kudus harus dominan bagi orang percaya. Peran Roh Kudus harus selalu mendasari dari kehidupan orang percaya. Kita punya penolong, kita punya pembela, kita punya penghibur. Tapi sekali lagi, jangan disalahartikan dalam artian yang sempit. Penolong, penghibur, pembela ini maksudnya saudara-saudara, bagaimana tadi kembali seperti ini. Waktu seorang ditebus oleh darah Yesus ini untuk menjadi anak Allah yang sebenarnya dalam pimpinan Roh Kudus, dalam tawanan Roh itu, Roh Kudus menolong kita untuk mengalahkan keinginan daging. Roh Kudus menolong kita untuk mengalahkan keinginan hawa nafsu kita. Roh Kudus menolong kita untuk kita jadi dewasa di dalam Dia. Bukan orang yang lain loh ya. Roh Kudus bekerja bagi pertumbuhan gereja secara organisme. Jadi orang percaya ini, kamu kan tidak ditinggalkan yatim piatu, kata Tuhan. Untuk apa? Bagaimana ini menjadi serupa dengan gambar Kristus di dalam kesempurnaannya. Sehingga perlu seorang penolong. Karena tidak mungkin dia mengerjakan dirinya sendiri. Bukan nolongin, maaf ya, bayar utang, bukan. Bukan nolongin nyari jodoh, bukan. Bukan nolongin musuhin tetangganya, bukan. Tapi penolong di dalam kedewasaan dan kesempurnaan iman kita. Ya. Jadi sebagai parakletos, ya penolong yang lain itu, Roh Kudus ini jadi Roh Kudus ini bekerja, nolong saudara dan saya, khususnya kita calon-calon pendeta, untuk menjadikan jemaat dewasa, untuk menjadikan hidup kita berkenan kepada Allah. Saya tidak tahu pemahaman saudara selama ini dia sebagai penolong apa. Tapi Roh Kudus mengerjakan pekerjaan Yesus, yaitu bagaimana jiwa ini diselamatkan menjadi serupa. Mungkin selama ini kita berpikir nolongin tadi, bayar cicilan, kan ya? Sekali lagi bukan. Ini sangat rohani sekali. Saya sering katakan kalau dalam kelas-kelas kampus saya, ingat, perjanjian baru itu 99% rohani. Hanya 1% saja yang jasmani. Sehingga di sini diperlukan bagi kita memahami ayat di dalam Alkitab, khususnya pekerjaan Roh Kudus sebagai penolong ini adalah di mana dia membawa ke dalam kedewasaan rohani kita, kedewasaan iman kita, ke dalam kedewasaan iman jemaat yang kita layani, bukan yang lain. Seringkali kita, maaf ya, gagal paham untuk itu. Iya. Jadi kita lebih berpikir tentang perkara-perkara jasmani daripada perkara rohani, di mana tujuan gereja yang sebenarnya bagaimana jemaat itu dewasa dengan kepada. Wah. Nah, Roh Kudus berperan itu, sehingga penolong yang lain, Allos Parakletos itu atau Alon Parakleton, dia sebagai penolong, pendamping, pembela itu menolong kita untuk dewasa di dalam iman.
ya di dalam iman. Bukan yang lain ya. Kalau yang lain bisa dikerjakan oleh kita, bisa dilakukan oleh kita. Tapi selebihnya pekerjaan Roh Kudus dalam kedewasaan orang percaya. Baik. Karena seringkali ini saya temui juga disalah mengerti ya. Roh Kudus sebagai penolong. Nah, saya jelaskan sedikit mungkin tentang allos paraketos. Kata lain ini dari begini, penolong yang lain nah, kata yang lain ini dipakai kata allos ya, sebagai bahasa Latin. Ini parakletos. Nah, jadi di sini kalau kita bicara tentang allos parakletos, kata lain ini pakai allos, karena dalam bahasa Yunani itu ada beberapa kata lain yang lain. Jadi ada beberapa kata yang lain. Nah, dijelaskan di sini. Jadi ada heteros dan allos ya dalam bahasa Yunani. Nah, kenapa pakai yang lain ini pakai kata allos? Allos ini artinya berbeda juga sama, dua-duanya yang lain atau berbeda. Nah, sehingga kita menemukan bahwa Roh Kudus itu berbeda dengan Bapa, berbeda dengan Anak atau Yesus Kristus. Berbeda kata lain. Tapi bedanya itu sejenis. Karena allos, kalau saya boleh kasih pemahaman, gini contoh. Ada pisang Ambon, ada pisang pisang kepok dan sebagainya. Itu kelompok pisang. Terus kalau heteros itu bicara buah, gitu. Misalnya buah. Kalau ini bicara misalnya mangga atau pisang, boleh supaya gampang. Contoh saja. Nah, kalau pisang ada pisang Ambon, pisang kepok, pisang macam-macam ya, pisang susu, tapi kelompok pisang apa sejenis. Tapi kalau heteros itu biasanya buah. Ada pisang, ada mangga, ada durian, ada pepaya. Mungkin buah iya, tapi berbeda bentuknya, berbeda rasanya dan sebagainya. Nah, kenapa Roh Kudus penolong yang lain itu, pendamping itu dipakai kata allos? Karena berbeda tapi sama, sejenis. Nah, Roh Kudus maksudnya beda dengan Bapa dan Anak, tapi dia sama, yaitu Allah di dalam kekekalan. Bukan memakai kata heteros. Sehingga kita dapat kejelasan bahwa Roh Kudus itu sekali lagi berbeda dengan Bapa, berbeda dengan Anak, tapi dia satu jenis. Sama di dalam Allah. Seperti itu. Sehingga kalau kita lihat parakletos di sini ya, jadi dikatakan di sini sekali lagi, dia penolong kita. Dia penolong bagi Bapak Ibu, dia penolong saudara. Sehingga di dalam sebagai penolong dalam tujuan Tuhan. Nah, dengan demikian orang percaya menjadi dua penolong, yaitu Tuhan Yesus di surga dan Roh Kudus di bumi sekarang ini. Jadi Tuhan Yesus berdoa buat kita sebagai anak-anaknya, dia sebagai pendoa sahabat kita, sebagai parakletos kita. Dia mendoakan supaya kita tetap hidup di dalam iman percaya kita. Dia mendoakan supaya kita tetap setia kepada apa yang dikatakan olehnya. Dari sisi lain Roh Kudus dia menyertai kita sebagai penolong itu, yang dimana kita bisa menang atas dosa,
menang atas kedagingan, menang atas hawa nafsu, sehingga kita tetap berkenan kepada Dia. Seperti itu, Bapak. Jadi kita luar biasa di dalam hidup orang beriman. Sehingga jangan takut melayani Tuhan, jangan pernah minder melayani Tuhan, jangan pernah ragu menjadi pendeta. Karena kita di surga ada Tuhan Yesus yang selalu menjadi pendosa kepada kita. Tapi sisi lain di dunia ini kita punya Roh Kudus yang selalu menjadi penolong, penghibur, pembela bagi kita. Di dalam kebenaran tentunya, yang memenuhi tujuan Tuhan. Jadi luar biasa sekali. Sehingga kalau ada pendeta penakut, takut ngomong kebenaran, kayaknya mesti dia minta pimpinan Roh. Kalau pendeta takut sama jemaatnya ngomong kebenaran karena jemaatnya takut dia pergi, walaupun salah dibiarkan lebih, dia minta pimpinan Roh Kudus. Ya. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita bukan motivator, tapi kita seorang yang dipakai Tuhan menyampaikan kebenaran. Beda ya, kalau motivator itu kan saudara tanya terus orang jawab benar atau salah, tetap saudara akan mengatakan super. Iya kan? Nyambung nggak nyambung jawabannya tetap ngomong super. Tapi kalau saudara sebagai seorang pemberita kebenaran, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Katakan itu salah di atas salah, benar di atas benar. Jangan karena sesuatu saudara yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Kita punya penolong yaitu Roh Kudus yang menguatkan pemberitaan kita, khususnya Bapak Ibu sebagai calon pendeta. Karena relevansi sangat kuat sekali bahwa Roh Kudus mengerjakan perkara dalam pelayanan. Iya. Apalagi Bapak Ibu saya lihat yang masih muda. Jangan takut katakan kebenaran. Kita harus berbicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya datang dari si jahat, iblis. Pling-plang, gak jelas. Kalau orang dipimpin Roh Kudus pasti dia tetap berpegang kepada kebenaran. Walaupun harus menderita. Nah ini menderita, ini mulai sudah mengkerut keningnya. Tapi percaya kalau Roh Kudus menolong saudara. Mendorong Bapak Ibu tetap setia melayani Tuhan di dalam Roh. Jangan takut lapar, jangan takut susah, jangan takut menderita. Kalau Bapak Ibu lihat nanti orang-orang dipimpin Roh Kudus dalam saat sulit itu semua juga susah, semua menderita. Kalau tidak percaya baca Kisah Rasul berulang-ulang. Semua orang-orang yang dipimpin Roh Kudus ini susah, menderita loh. Kita ada sekarang ngomong kemakmuran, prosperity, kesuksesan. Itu rasul-rasul untuk selamat dan memberitakan Injil, taruhannya nyawa Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus menguatkan mereka. Roh Kudus membawa mereka tetap berani mengatakan kebenaran. Sehingga Bapak Ibu pendeta di Jawa Barat nantinya berani mengatakan kebenaran. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan takut, Pak. Jangan takut. Percayalah Tuhan menolong saudara. Ya. Nah kalau Bapak Ibu, iya, kan Bapak sudah jadi MD, sudah ini, enggak, kami juga sama dari nol. Saya merintis gereja dari nol. Jadi sama, kalau susah menderita ya sama. Tetapi kembali di sini Bapak Ibu, Roh Kudus akan menjadi penolong bagi saudara dengan tujuan Tuhan, bukan di luar Tuhan. Oke ya, selanjutnya lagi. Kita 30 menit lagi selesai, tenang aja. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus di surga selalu mendoakan kita sebagai para kletos.
Tapi di bumi ada Roh Kudus sebagai penolong yang lain itu. Tapi dia sama dengan Yesus itu. Sehingga di sini jangan pernah membedakan Roh Kudus ini kelas ketiga, jadi di bawah Yesus. Tidak, sama. Oke. Nah, masih kealahan Roh Kudus, dia disebut Allah. Sehingga jangan pernah ragu kalau Roh Kudus itu Tuhan, Allah. Dia adalah Allah yang sama, tetapi dalam pribadi yang berbeda dari Bapa dan Anak. Dia adalah disebut Roh Allah. Jelas di dalam 1 Korintus sebagainya. Dia disebut Tuhan. Tuhan yang adalah Roh. Dia menyatakan oknum sebagai satu oknum dari Tritunggal Allah. Nama gelar Roh Kudus sejajar dengan nama Bapa Anak. Jadi sama. Jadi sekali lagi pekerjaan Tuhan Yesus digantikan Roh Kudus di bumi setelah dia naik surga. Tapi kualitasnya sama. Sehingga waktu Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Itu benar sekali, saudara. Dia tetap Allah yang menyertai, Allah Emmanuel itu. Jadi tidak perlu diragukan lagi tentang pimpinan Roh Kudus sebagai Allah yang menuntun kita. Selama kita di dalam rencananya, selama kita di dalam panggilannya, jangan pernah takut. Allah yang sama yaitu Roh Kudus akan menjadi pembela, penghibur, dan tapi harus menjadi sebuah kenyataan dan realita. Nah, kalau nanti saya selipkan di sini, siapa yang dipimpin Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus? Begini. Siapa sih orangnya? Ingat, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi waktu seorang ini mau dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipakai oleh Roh Kudus, dia harus mematikan keinginan daging dengan segala hawa nafsu. Ya, kalau ini belum mati, roh tidak akan bekerja. Kalau keinginan daging, keinginan roh, keinginan hawa nafsu, kedagingannya belum disalibkan, belum mati, maka Roh Kudus minta minum ini belum bekerja. cuma sedikit, haus minum kasih penuh ya air minum. Mudah ya memahami kan? Kalau Bapak Ibu mau dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, mudah mematikan segala keinginan daging dengan segala hawa nafsu. Nah, ini yang masalah buat kita. Apalagi hari-hari ini yang sudah makan teologi kemakmuran, teologi sukses. Untuk menderita bagi Kristus bukan hal mudah. Makanya saya sering katakan, kalau lagu-lagu kita dulu itu, lagu-lagu pujiannya itu harapannya itu surga, Yesus kekasih jiwa, Yerusalem baru. Tapi kalau sekarang kan melo, manja diri. Ya dikit-dikit ya banyak perkara. Nyanyi dikit-dikit banyak perkara. Ya nggak usah ngomong ke banyak perkara. Tapi kan kalau lagu-lagu zaman dulu kan maju-maju saja Tuhan selalu. Iya kan, lebih memotivasi kita daripada melemahkan. Iya. Satu kali saya pernah di satu gereja, karena ada yang lagi ngetren lagunya ini, yang apa? Perhatikan bunga bakung di padang. Saya lihat itu, dia dihiasi Tuhan tanpa bekerja.
Terus ada burung-burung di udara, dia dipelihara tanpa bekerja. Begitu saya khotbah, tolong digarisbawahi tanpa bekerja. Seolah-olah manusia dimanjakan dengan itu, tak buat apa-apa, dapat sesuatu. Hati-hati, karena ini berbahaya kalau akhirnya jemaat tidak mau bekerja karena dipikir Tuhan beri. Ya, konotasinya jadi berbeda. Wah, nggak usah bekerja, Tuhan beri. Nah, ini juga yang terjadi kepada pendeta-pendeta kita begini. Seolah-olah yang penting Tuhan pelihara. Ini juga harus dipahami oleh kita, sekali lagi Bapak Ibu. Jadilah pribadi-pribadi yang agung seperti Tuhan Yesus, yang menjadi berkat dan saksi, yang dimana kita maksimal melakukan pekerjaan kita dalam panggilan kita, melayani Tuhan, dengan di dalam rencananya. Pasti kalau Bapak serius melayani Tuhan, memang Tuhan pelihara. Tapi jangan akhirnya di situ ada dikutip tanpa bekerja Tuhan pelihara, ini masalah. Akhirnya jadi malas. Jadi kita malas melakukan sesuatu, malas berdoa, malas minta bimbingan Roh Kudus, malas belajar. Nah, kalau malas belajar mau khotbah yang bagus dari mana? Sehingga di sini perlu pimpinan Roh Kudus harus yang utama, belajar harus. Jangan begini, harapannya kolektanya banyak, tapi khotbahnya belepotan. Ini nggak adil ini. Jadi Bapak Ibu, ini perhatikan nih, kalau Bapak Ibu khotbahnya bagus, siap, maksimal, pasti juga Tuhan lihat. Karena Roh Kudus memimpin kita masalahnya. Roh Kudus menolong kita di situ. Percaya waktu itu. Tapi jangan asal. Makanya diklat ini supaya kita tidak asal salah satunya. Serius gitu loh dengan Tuhan. Ya kan? Saya senang sekali dengan menggunakan Zoom, ramah anggaran, dan kita nggak harus ketemu, nggak harus biaya gedung, biaya makan, biaya minum. Setelah sudah masing, ya, saya minum di masing, nggak sewa hotel, nggak sewa gedung, cukup dengan Zoom. Tapi berbobot, tapi punya apa ya, maksimal di dalam pelayanan kita. Itu maksudnya. Nah, jadi peran Roh Kudus kembali di sini penting bagi kita, Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan dulu. Jadi sekali lagi dia sebagai Allah yang sama yang menolong kita. Dia mau sekali lagi Bapak Ibu maksimal bagi kita. Lanjut ya. Di mana Roh Kudus mempunyai sifat-sifat Allahan, jelas. Roh Kudus Maha hadir, ya pasti. Dan tidak diragukan lagi, Roh Kudus sama dengan Tuhan dan Yehova dalam perjanjian lama dan seterusnya. Dia bekerja dalam nabi-nabi, dia bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan di dalam perjanjian lama, dan dikatakan dari pekerjaan-pekerjaan yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Hanya Allah yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan Roh Kudus. Dan nanti kita bahas kembali dalam pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian. Ini perbedaan Roh Kudus, Bapa dan Yesus Kristus. Saya kira saya menjelaskan tidak terlalu detail, karena jelas Bapa bukan anak, anak bukan roh, tapi di dalamnya sama, yaitu Allah. Ini harus diperkuat di dalam doktrin kita. Sekali lagi, memang berbeda antara Roh Kudus, Bapa dan Anak, yaitu Yesus Kristus. Tapi bukan berarti berbeda dalam kualitas, sama, yaitu Allah. Tetapi dalam praktek dan pekerjaan dan karyanya, itu yang berbeda. Sehingga ada jangan sekali. Tapi gereja kita mengajarkan berbeda iya dalam karya, tetapi satu yaitu di dalam Allah yang kekal. Jadi tidak jenis itu. Jadi ini yang
Di dalam catatan itu, waktu Yesus dibaptis, berkata dari surga, Bapa, ada Yesus yang turun, Yesus dibaptis. Seperti itu. Artinya benar-benar berbeda. Kalau Yesus sudah berkata, aku dan Bapa satu, ya benar biasa. Karena dia sekualitas dengan Allah yang kekal itu. Baik, jadi itu yang bisa kita lihat ya. Nah, pekerjaan Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama, dalam penciptaan jelas Roh Allah melayang-layang. Jadi penciptaan ini Allah Roh Kudus terlibat di dalam Kejadian pasal 1. Dalam penulisan Alkitab jelas ya. Dulu kalau mungkin Bapak Ibu di sekolah Alkitab ada pelajaran tangan Allah, jari Allah, di mana jari Allah menuliskan di dalam 10 perintah Allah itu. Jelas di situ Roh Kudus bekerja dalam membawa manusia kepada Allah. Jelas ya, jadi membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus ini perannya cukup luar biasa. Sama juga hari ini. Kalau orang datang kepada Tuhan, tidak lain dan tidak bukan karena Roh Kudus menuntun dia. Roh Kudus membawa dia kepada Allah. Hingga oleh pertolongan Roh Kudus ini, kita sebagai pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan, sehingga kalau ada orang datang kepada Tuhan, ingat Roh Kudus yang membawa dia. Roh Kudus yang menuntun dia. Yang keempat, di sini dikatakan dalam memampukan orang-orang dalam tugas khusus. Ini yang saya maksudkan tadi, misalnya contoh Besaleel dan Aholiab di dalam yang ditunjuk Tuhan untuk melaksanakan tugas kok ada yang unmute saya ya? Nah, jadi saudara-saudara ingat, jadi karunia-karunia Allah, kemampuan atau memampukan orang-orang dalam tugas khusus. Khususnya kita sebagai pendeta, calon pendeta atau pendeta muda. Ya mungkin Bapak Ibu akan dilantik menjadi pendeta atau pendeta muda. Ingat, Roh Kudus, dia yang memampukan kita. Dia yang berkarya di dalam pelayanan kita. Dia yang memampukan saudara menghadapi resolusi. Dia yang memampukan saudara menghadapi keadaan yang sulit. Dia yang memampukan saudara menghadapi situasi yang tidak nyaman. Bahkan dia memampukan di dalam karunia-karunia khusus. Ingat, Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang yang dipakai itu, termasuk kita. Sehingga di sini sekali lagi bukan masalah saudara jadi pendeta atau bukan pendeta atau pendeta muda, tapi bagaimana peran Roh Kudus memampukan saudara dalam tugas-tugas khusus. Ada dulu sebuah buku yang berjudul begini, Membangun Pelayanan yang Kreatif. Saya pikir pada benarnya kreatifnya itu apa? Ya banyak ya, menjadi hamba Tuhan yang kreatif. Tidak salah saudara-saudara kita membaca buku seperti itu untuk membawa kita lebih maju, lebih baik. Tapi ingat, pelayanan pekerjaan Tuhan kembali hanya bisa dikerjakan kalau Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kita. Roh Kudus memampukan Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu serius mau jadi pendeta, mau melayani Tuhan, pasti senang dengan diklat ini. Kalau saudara malas, uring-uringan, ngapain diklat? Kayaknya saudara mesti bertanya, saya mau serius melayani Tuhan atau tidak? Jangan kan itu susah kan saudara jalan. Menderita saudara jalan, tapi cuma diklat. Ya.
Jadi dengan ini kita diingatkan bahwa Dia memberikan kemampuan kepada kita untuk melayani. Saya jujur ya, saya dulu sekolah itu bukan mau jadi dosen, bukan mau jadi pimpinan. Saya mau mengupgrade diri saya. Iya. Saya tidak ada harapan menjadi dosen atau pimpinan tinggi atau sekolah. Tapi mengupgrade diri itu penting. Kalau saudara siap dan saudara menyiapkan diri, pasti Tuhan pakai. Tapi kalau saudara malas belajar, saya malas, bagaimana berkota dengan baik? Bagaimana Roh Kudus beri kemampuan? Pasti ya tidak jawabannya. Misalnya saudara mau khotbah hari Minggu, hari Sabtu sudah nonton bola sampai pagi, sepak bola itu. Ya khotbahnya nggak jauh dari sepak bola. Mau harap Roh Kudus dari mana? Nggak ada. Nanti Roh Kudus berbicara. Nah kalau Roh Kudus berbicara, ngapain Bapak Ibu khotbah? Kan sering kali ada di dalam gereja begitu ya. Nanti Roh Kudus yang berbicara. Nanti Roh Kudus yang menjelaskan. Nah kalau Roh Kudus yang bicara, Roh Kudus yang menjelaskan, ngapain Bapak Ibu khotbah? Diam aja. Itu maksudnya seringkali saudara-saudara kita berkamuflase secara rohani di dalam pelayanan. Kita tidak siap jujur aja. Atau khotbah yang berapa minggu lalu dikhotbahkan lagi kan cuma udah lupa. Nah ini bukan masalah saudara kreatif. Kreatif maksudnya mengulang-ulang yang sudah. Khotbahnya itu terus. Nah karena Roh Kudus juga tidak beri kemampuan buat kita. Tapi kalau kita benar-benar dipakai Tuhan, kita Allah selalu ada. Roh Kudus pasti memberikan pertolongan buat kita. Amin. Iya. Sehingga kalau bicara bagaimana Besalea dan orang-orang dalam perjanjian lama dipakai Tuhan, itu tabernakel bukan mudah, sangat rumit. Tapi begitu Tuhan menaruh Roh Kudus itu dalam kehidupan, dua orang ini yang ditugaskan bisa mengerjakan sampai warna-warnanya, sampai ukurannya, sampai harus dilapisi lapis emas atau perak atau perunggu atau dan bisa. Sehingga di sini membuktikan bahwa Tuhan juga memberi kemampuan lewat Roh Kudus itu bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi kita yang melayani Tuhan. Ya kalau misalnya saudara ada yang hobi catur, ya dikurangilah. Banyak baca Alkitab, jangan banyak di papan catur. Roh Kudus bisa bekerja. Kita kalau mau serius dipanggil Tuhan, melayani Tuhan, perhatikan orang dalam Kisah Rasul. Peran Roh Kudus sangat luar biasa, memberikan kemampuan bagi orang-orang yang siap melayani. Dalam perjanjian baru, Roh Kudus dalam karya kehidupan Yesus jelas sekali. Dari benih kelahirannya jelas dia lahir dari Roh Kudus. Kalau saudara membaca dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yesus lahir dari Roh Kudus. Bahkan Yohanes Pembaptis bergejolak di dalam perut Elisabet karena Roh Kudus. Jadi jelas peran Roh Kudus dalam kelahiran Yesus dalam perjanjian baru jelas. Dan tidak kita bisa ragukan kembali. Jadi sekali lagi dia lahir dari Roh Kudus. Yang kedua, dalam baptisan di Sungai Yordan itu jelas bagaimana Roh Kudus turun seperti burung merpati. Ingat ya, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Bukan Roh Kudus kayak burung merpati. Ingat itu bukan Roh Kudus merpati. Dalam percobaan di padang gurun. Nah, Roh Kudus membawa Yesus
kepada guru. Nah, ini penting buat kita. Kadangkala Roh Kudus membawa pengalaman padang gurun kepada kita. Jadi dalam tuntunan Tuhan tidak selalu enak, nyaman, tidak. Tuhan kadangkala mengikis keegoisan kita, mengikis keakuan kita, mengikis kedagingan kita melalui tuntunan Roh Kudus di dalam pengalaman padang gurun. Jadi kalau maaf Bapak Ibu, kalau tiba-tiba pengalaman padang gurun ada pada kita, percayalah Roh Kudus menuntun kita. Pasti Tuhan berikan kemampuan. Ya, ingat kalau saudara dan saya serius dengan pelayanan yang diberikan Tuhan, pengalaman padang gurun ada, tapi di situ Roh Kudus juga menuntun. Jadi jangan takut dengan pengalaman padang gurun. Saya harap yang muda-muda ya khususnya, karena ada pendeta, milikilah semangat, kemampuan, dan mau mengerjakan apa yang Tuhan mau. Sekalipun menderita, sekalipun susah, sekalipun sulit. Jangan hindari sulit, jangan hindari susah, jangan hindari pengalaman padang gurun. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun, saudara-saudara ya. Jadi jelas sekali, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Di situ dia lapar, di situ dia diuji, dan sebagainya. Kalau Yesus yang dicoba, apalagi kita. Tidak ada yang kebal, semua akan diuji. Roh Kudus dalam pelayanan Yesus jelaskan. Pelayanan Yesus tidak lepas dari Roh Kudus, dan ini yang harus kita garis bawahi. Selama Bapak Ibu melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, ingat, tidak lepas dari peran Roh Kudus. Boleh sekali lagi Bapak Ibu boleh belajar dari membaca buku, mendengar khotbah, mendengar seminar-seminar, tapi ingat, pelayanan kita tidak lepas dari pimpinan Roh Kudus. Kalau mau maju, mau diberkati Tuhan, mau dipakai Tuhan, akan diberkati dalam arti pemakaian Tuhan atas kita, jangan lupa Roh Kudus. Itu rumusnya, tidak ada rumus lain. Dalam kebangkitan, dia sebagai roh kebangkitan itu. Dalam kenaikannya, jelas pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan ini mencontohkan kepada kita bahwa peran Roh Kudus itu untuk pelayanan, untuk kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Jelas sekali, ya. Dalam gereja, dalam membawa orang-orang kepada Kristus, Roh Kudus dalam gereja melakukan pekerjaan besar untuk membawa orang-orang datang kepada Kristus, sehingga anggota jemaat bertambah-tambah dalam gereja yang benar, yaitu gereja sebagai anak sulung. Ingat, orang-orang yang datang kepada Tuhan, kepada Kristus, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Ya, kita harus yakini itu, dan kita percaya bahwa Roh Kudus membawa jiwa-jiwa datang ke dalam gereja kita. Bukan menariknya gereja kita, bukan karena dinginnya AC gereja kita, tapi percayalah kalau benar-benar dalam pimpinan Roh Kudus, maka orang-orang yang datang kepada Kristus karena Roh Kuduslah yang menuntun dan membawanya. Tapi bukan berarti saudara tidak pasang AC, tidak buat gereja menarik, bukan ya. Dia harus menarik. Ya kalau bisa pasang AC supaya tidak gerah.
Tapi ingat, Roh Kudus yang membawa jiwa datang kepada dalam menyaksikan tentang Kristus. Tidak seorang pun bisa bersaksi kalau Roh Kudus tidak ada pada kita. Itu Kisah 1:8 itu. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung. Untuk bisa menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu, kita harus dipimpin Roh Kudus. Tidak ada jalan lain. Dan saya harap kesaksian itu membawa kepada tujuan Kristus. Karena hari-hari ini banyak orang kesaksian hanya berupa testimoni-testimoni yang sifatnya bukan untuk Kristus dalam kedewasaan iman. Cuma untuk pamer. Kalau Roh Kudus saya percaya tidak. Mungkin hari ini saudara kesaksian dapat sepeda, minggu besok kesaksian dapat motor, minggu depan kesaksian dapat mobil, minggu depan lagi kesaksian dapat rumah. Untuk apa itu semua? Untuk siapa? Tapi kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, saya percaya kesaksian itu datang dari Roh Kudus yang memberikan hikmat dalam pikiran dan mulut saudara. Jadi berkat. Ya. Gereja bukan untuk tanding-tandingan testimoni. Kasihan kalau yang tidak diberkati jasmani, seolah-olah dia berdosa. Seolah banyak jahatnya, banyak dosa. Kalau jemaat miskin, seolah-olah banyak dosa. Tapi kesaksian yang dari Roh Kudus ini, saya percaya ada banyak jiwa yang dikuatkan, jiwa dibangkitkan, jiwa yang akan mendorong dia mengasihi. Saudara lihat aja, saksikan di dalam hidup. Kita tinggal 3 menit sudah, saudara ya. Tidak mengapa. Kita bukan sekolah, hanya sharing. Jadi sekali lagi di sini pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian baru itu menginsafkan dunia akan dosa. Jadi akan dosa karena ketidakpercayaan, sehingga bagi kita dikatakan yang kedua akan kebenaran karena kesesuaian surga, akan penghakiman karena setan-setan tadi. Jadi peran Roh Kudus bisa menginsafkan kita, menginsafkan dunia, menginsafkan banyak orang karena keberdosaan, membawa orang kepada kebenaran Kristus, dan mengingatkan akan penghakiman dan hukuman atas dosa itu. Jadi seperti itu. Kelahiran baru jelas kita sudah percaya. Nah, dalam hidup orang percaya, kalau tadi bagi orang luar, sekarang bagi kita, dalam menyaksikan atau bersaksi kepada kita bahwa kita telah diselamatkan, kita telah selamat, kita telah ditebus. Dia memimpin kita sebagai anak-anak Allah. Roma 8:14, tiap anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Roh Kudus membebaskan kita, membebaskan orang percaya hukum dosa dan maut. Yang keempat, jelas dia menguduskan. Dinubuatkan dan dijanjikan dalam perjanjian lama dan seterusnya sebagai bayangan-bayangan, dan Roh Kudus jelas dia bekerja di dalam kehidupan dalam perjanjian lama. Waktu kita sudah habis, kita sudah jam 9. Nanti kita akan lanjutkan. Kita harus konsisten. Selesai nggak selesai jam 9. Tapi sedikitnya malam hari ini kita sudah di-refresh bahwa pelayanan itu karya Roh Kudus. Dan saya serahkan kepada pembawa acara. Tirsa, silakan. Kita cuma. Baik, terima kasih. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari para calon pendeta dan pendeta muda,
berikutnya di diklat yang kedua. Dan mohon kepada Bapak Ibu untuk selalu videonya di on, sebab apabila tidak di on maka dia akan dianggap tidak hadir, ya. Dan sehingga jangan sampai nanti kita sudah mengikuti terus tapi kemudian ada bolongnya, ya, gitu. Hanya karena kita tidak menyalakan video. Dan baik, terima kasih untuk malam hari ini bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum kita akhiri, maka kita akan mengakhirinya. Sebelum kita akhiri, mohon untuk kesediaan Bapak Pendeta Leksi Sumual untuk berdoa mengakhiri diklat kita pada malam hari ini. Bapak Pendeta Leksi Sumual, saya persilahkan. Baik, kita tundukkan kepala. Kami bersyukur kepada Engkau, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas pembekalan melalui diklat ini, ya Tuhan. Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami butuhkan daripada Tuhan, Tuhan sediakan. Terlebih buat sesi yang pertama ini, Tuhan, tentang Roh Kudus. Dalam pelayanan kami perlu Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga pelayanan kami tidaklah menyimpang daripada Engkau, ya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Lim Sutikto, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami akan akhiri pertemuan ini, dan kami alaskan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita foto dulu ya. Saya akan screenshot dulu ini. Halaman ini ada 7 halaman. Karena ini akan kita dokumentasikan. Ini Bapak Ibu ya. Ini akan kita dokumentasikan dan semua data yang masuk. Setelah Bapak Ibu selesai mengikuti diklat ini, kami akan keluarkan sertifikat diklat, dan itu yang akan menjadi pegangan Bapak Ibu. Dan setelah dilantik, segera saya meminta majelis daerah mengeluarkan kartu jabatan pendetanya. Supaya saudara pegangannya. Karena ada yang ngomong, saya dilantik pendeta muda tahun berapa? Buktinya apa kamu dilantik? Nah, sekarang kita tertib administrasinya. Nanti setelah itu semua kirim fotonya, segera disiapkan kartu jabatannya, supaya punya bukti bahwa saudara telah dilantik dan mengikuti diklat. Layar 1 ya, semua on cam, semua on cam. Layar 1, 2. Pak Ramli wilayah 15 belum on. Pak Jemi Wahab wilayah 1 belum on. Pak Ramli wilayah 15. Ibu Desi wilayah 14. Ibu Desi wilayah 14 belum on kamera. Sudah cukup? Selesai? Bentar, siapa yang belum on kameranya? Sudah. Cukup. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita ketemu nanti hari Jumat jam 6 sampai jam 7 sampai jam 9 malam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Shalom. Memberkati, shalom. Terima kasih semuanya. Semangat. Amin. Semangat. Semangat semua.